sanggar-sanggar yang berbasis pada entitas lokal itu kedaerahan. Janganlah terjebak pada kekerdilan wilayah etnik. Itu hanya basis titik pijak kedaerahan itu. Saya titik pijaknya tari Bali atau kesenian Bali. Saya titik pijaknya bisa Minahasa, bisa Makassar, bisa Sunda. Tapi yang terpenting sebagai manusia Indonesia, karena komitmen kebangsaan kita itu adalah menjunjung kemajemukan. Kita harus rela berinteraksi untuk menemukan sesuatu yang baru, berproses menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat malam sahabat budaya senusantara dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Caca dan rekan saya Reisa akan memandu acara Malam Puncak Sepekan Mawar Budaya dalam kegiatan fasilitasi bidang kebudayaan tahun 2021 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan tema Jejak Wiwi Widyastuti dalam Tari Betawi. Good evening, friends of the archipelago culture wherever you are. May I introduce ourselves? My name is Reisa and my partner Caca. We will be your master of ceremony for the night of peak event, a week, with Mawar Budaya, within Fasilitasi Bidang Kebudayaan 2021, from the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, with the theme Jejak Wiwi Widyastuti dalam Tari Betawi. Kegiatan ini dimulai pada tanggal 25 November 2021 sebagai momentum peringatan Hari Guru Indonesia hingga tanggal 30 November 2021 yang terangkum dalam kegiatan Millennial Talks episode ketiga, tutorial teknik tari ngarojeng dan kembang lambang sari, pergelaran potret dokumentari yang akan ditayangkan di YouTube channel Mawar Budaya. This event has started from 25th November 2021 as the momentum of Teachers' Day until 30 November 2021. This event has summed into Millennial Talk Episode 3, the technique tutorial of Ngarojeng and Kembang Lambang Sari dance, the performance, and portrait documentary, all of which will be broadcast in Mawar Budaya's YouTube channel. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini, Selasa 30 November 2021, kita masih diberikan kesehatan untuk menyaksikan persembahan karya kami dalam turut serta melestarikan seni budaya Indonesia untuk generasi penerus. Let us all give thanks and gratitude to the Lord that has given us His grace and blessing that till tonight, Tuesday, 30 November 2021, we can still watch our dedication that focus on conserving our art and culture in Indonesia for our next generation. Non Rey, Iya, Non Caca. Aye mau tanya nih, sebenarnya fasilitasi bidang kebudayaan tuh apa sih?
Fasilitasi bidang kebudayaan itu adalah program dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang bertujuan untuk menggiatkan dan melestarikan kebudayaan Indonesia di masa pandemi ini, Non. Oh gitu, berarti programnya keren banget ya. Betul banget. Kalau misalnya kayak gitu, Ayu mau pantun Boleh. Tapi Non Ray duluan yang mulai. Oke. Apa tuh? 1.2 koma. Cakep. Angka koma ada di matematika. Cakep. Mari kita generasi muda. Yuk lestarikan budaya kita. Mengawali acara pada malam hari ini, mari kita dengarkan sambutan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan yang terhormat Bapak Fitra Arda. To commence this event tonight, let us hear the opening speech of Secretary of the Directorate General of Culture, Mr. Fitra Arda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Seperti kita ketahui, Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Potensi dan keragam budaya tersebut tersebar luas di wilayah Indonesia, dan tentunya ini merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya, sekaligus sebagai berkat persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi ciri khas bangsa kita. Keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemujaan Kebudayaan telah memandu kita dalam mengelola keragaman budaya dimaksud. Ada dua hal yang dituju dalam pemujaan kebudayaan, yaitu yang pertama, upaya penguatan ketahanan budaya, dan yang kedua tentu kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia. Nah, berkaitan dengan itu semua, maka untuk menopang pemujaan kebudayaan tersebut, Direktorat Jenderal Kebudayaan meluncurkan program fasilitasi bidang kebudayaan yang diberikan kepada perseorangan, komunitas budaya, dan lembaga atau organisasi masyarakat. Tujuan utama dari fasilitasi bidang kebudayaan ini adalah memperluas akses masyarakat pada sumber pendanaan untuk memperkuat keterlibatan publik dalam ekosistem pemujaan kebudayaan. Dan keduanya, mendorong lahirnya inisiatif-inisiatif masyarakat dalam mewujudkan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang memiliki nilai kreativitas, inovasi, pewarisan nilai budaya, pelestarian kearifan lokal, memperkuat karakter bangsa, dan keberagaman. Ada 3 kategori. Pertama, dokumentasi karya pengetahuan maestro. Yang kedua, penciptaan karya kreatif inovatif. Dan ketiga, pendayagunaan ruang publik. Dari sekian banyak yang mendaftar, maka Sanggar Mawar Budaya menjadi salah satu penerima fasilitasi tahun 2021 ini, di mana Sanggar Mawar Budaya masuk ke dalam bidang dokumentasi karya pengetahuan maestro, yakni mengangkat jejak Ibu Wiwi Widyastuti dalam tari Betawi. Melalui dokumentasi karya maestro ini, kita menggali kembali karya-karya Ibu Wiwi Widyastuti sehingga bisa dinikmati dan diketahui oleh generasi muda pada saat ini dan tentunya juga untuk masa mendatang. Di samping itu, kegiatan ini sesungguhnya juga memastikan terjadinya alih pengetahuan dan regenerasi melalui pelindungan kebudayaan khususnya dalam seni tari Betawi. Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Sanggar Mawar Budaya dan seluruh anggotanya atas dedikasi dan upaya pemajuan kebudayaan melalui berbagai kegiatan yang telah dilakukan. Terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada Ibu Wiwi Widyastuti yang secara konsisten telah mendedikasikan ilmu dan keahliannya di bidang seni kepada kita semua. Akhirnya saya mengajak seluruh generasi muda, generasi milenial, dan para penggiat budaya untuk ikut dan terus bersama-sama melestarikan budaya kita. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Iwan Henry Wardana. Next, let us hear the speech from the head of Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Mr. Iwan Henry Wardana.
Tidak ada yang lebih membahagiakan dan membanggakan buat kami, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, setelah mendapat kabar bahwa salah satu sanggar binaan kami, yaitu Sanggar Mawar Budaya, mendapatkan amanah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk menjalankan aktivitas seni budaya, khususnya pelestarian seni tari di DKI Jakarta. Seiring perkembangan zaman, perkembangan ilmu dan teknologi semakin maju, semakin tinggi, dan baiknya bagi semua generasi untuk bisa memahami dan menjalankan perkembangan ilmu dan teknologi itu. Perkembangan ilmu teknologi juga berbagai macam hasilnya. Ada yang baik, ada yang buruk. Untuk itu, diwajibkan buat semua orang untuk pandai-pandai memilah dan memilih apa saja manfaat dari perkembangan ilmu dan teknologi itu. Salah satunya adalah kegiatan seni dan budaya, khususnya kegiatan tari-tarian sebagai salah satu bentuk seni tari pengejawantahan budaya yang ada di Indonesia. Seiring perkembangan ilmu dan teknologi, di mana perkembangan ilmu dan teknologi semakin maju, membuat semua orang wajib memahami dan mengikuti sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi tersebut. Tidak terkecuali perkembangan seni, tari, dan budaya. Salah satunya yang dikhawatirkan adalah adanya pergeseran tata nilai, perubahan tradisi, dan tata bentuk yang terjadi. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang terjadi di ibu kota negara kita tercinta ini, masih saja belum selesai. Perubahan akibat pandemi COVID-19, di mana kita semua harus mencoba memberikan waktu dan ruang untuk berhenti sesaat, melakukan kegiatan-kegiatan berkerumun, mengakibatkan pelestarian seni tari dan budaya sedikit banyak terpengaruh. Untuk itu, adalah sebuah kewajiban buat kami Dinas Kebudayaan dan sanggar-sanggar yang peduli seperti Sanggar Mawar Budaya untuk berupaya melestarikannya. Apa yang dikerjakan oleh Mawar Budaya salah satunya adalah mencoba melestarikan seni tari yang sudah ada di DKI Jakarta. Tokoh yang diangkat pada kesempatan kali ini adalah Ibu Wiwi Widyastuti, seorang tokoh penerima anugerah kebudayaan tahun 2019 sebagai pencipta, pelopor, dan pembaharuan dari DKI Jakarta. Yang dikerjakan adalah bagaimana kita melestarikan, mencoba mencari tahu pakem-pakem kebiasaan-kebiasaan yang diciptakan dari dulu, kemudian dilestarikan dalam sebuah media perkembangan ilmu dan teknologi. Tujuannya apa? Supaya tidak ada pergeseran tata nilai, tidak ada perubahan-perubahan yang melenceng dari tradisi dan pakem tersebut. Itulah yang dikerjakan oleh Sanggar Mawar Budaya. Hal-hal lain tentu saja kita berikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih untuk seorang guru seperti layaknya Ibu Wiwi Widyastuti, dengan bekal ilmu yang diberikan, wawasan pengetahuan yang diberikan akan menambah jumlah orang untuk mengikatkan dirinya dengan minat, bakat, dan seni yang luar biasa untuk perkembangan bangsa Indonesia. Harapan kami, Dinas Kebudayaan, kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Ucapan terima kasih kepada Mawar Budaya sebagai seorang atau sebuah sanggar yang memiliki kontribusi nyata terhadap pelestarian seni budaya Betawi, khususnya juga untuk Jakarta dan Indonesia. Salam hormat dari kami, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya senusantara, kegiatan malam hari ini terselenggara atas dukungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Mawar Budaya sebagai satu komunitas seni yang konsen terhadap pendidikan, pengembangan seni budaya khususnya seni tari budaya Nusantara,
menjadi salah satu penerima fasilitasi bidang kebudayaan tahun 2021. Friends of the Archipelago Culture, with the support of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology, were able to hold this event tonight. Mawar Budaya, as one of the community that focus in the education and development of the art of dance in Indonesia, became one of the beneficiary of Fasilitasi Bidang Kebudayaan 2021. Sebagai ucapan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, mari kita dengarkan ungkapan Ibu Christina Binol, selaku pimpinan Mawar Budaya dan Produksi. To show our gratitude, let us hear Mrs. Christina Binol as the head of production and the leader of Mawar Budaya community. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini, saya mewakili Mawar Budaya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas kepercayaan dan kesempatannya kepada Mawar Budaya untuk melaksanakan kegiatan Fasilitasi Bidang Kebudayaan 2021 dengan tujuan menggiatkan kegiatan seni budaya di masa pandemi. Melalui kegiatan ini, Mawar Budaya mengusung konsep melakukan riset dan penelitian sosok Ibu Wiwi Widyastuti yang berperan dan memiliki makna penting dalam pergerakan atau perkembangan tarian Betawi yang kita angkat dengan judul Jejak Wiwi Widyastuti dalam Tari Betawi. Melalui kegiatan ini kami mengusung 4 konsep atau 4 dimensi, yaitu literasi, peluncuran sebuah catatan melalui e-book, kemudian ada tutorial tari dan pertunjukan tari di mana kami mempersembahkan sebuah teknik tari dari 2 karya Ibu Wiwi Widyastuti, yaitu Ngarojeng dan Kembang Lambang Sari. Kemudian kami juga melakukan talk show, di mana di dalam talk show ini merupakan perbincangan antar adik-adik milenial dengan Ibu Wiwi Widyastuti untuk menggali lebih dalam lagi mengenai makna dan pergeseran tari melalui perkembangan yang berkembang di masyarakat umum, terutama mengenai tari Ibu Wiwi Widyastuti ini sendiri. Dan yang terakhir, kami melakukan sebuah rangkaian pembuatan film pendek atau yang kita sebut potret dokumenter. Potret dokumenter ini merupakan ungkapan kasih dan cinta kami kepada sosok Ibu Wiwi Widyastuti sebagai guru yang memberikan teladan dan memberikan bekal yang begitu dalam kepada kami dan para generasi muda untuk mengembangkan seni budaya tradisi Betawi. Pada awalnya, kegiatan ini hanya berupa kegiatan pembelajaran seni tari saja. Tetapi pada saat kita bekerja, pada saat kita meneliti dan kemudian kita berkolaborasi dalam proses fasilitasi bidang kebudayaan ini, ada hal penting yang dapat kita ambil dan itu merupakan makna terpenting, yaitu mengenai identitas bangsa. Bahwa identitas bangsa kita ini adalah identitas bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia itu tidak terkotak-kotak oleh suku, ras, agama, dan budaya. Dengan demikian, seluruh individu masyarakat Indonesia berhak dan boleh mengembangkan seni budaya tanpa menitik beratkan dari mana saya. Seorang Ibu Wiwi Widyastuti, seorang Yogyakarta, menjadi teladan bagi kita bahwa beliau mampu membebaskan dirinya dan mampu berkembang dan mengembangkan seni budaya tradisi DKI Jakarta hingga saat ini karena cintanya kepada Indonesia. Jadi, mari adik-adik generasi muda, kalian harus kembali kepada citra diri kalian. Bahwa kalian harus menoleh ke belakang, siapa kami, siapa kalian adalah masyarakat generasi muda, harapan Indonesia. Kembangkanlah seni budaya, akar tradisi Indonesia sebagai citra diri kalian dan sebagai identitas kalian. Jejak Ibu Wiwi Widyastuti tidak hanya berhenti pada karya-karyanya yang luar biasa dan berkembang luas di masyarakat. Beliau banyak membekali kami generasi muda untuk berani berbuat, berkarya,
demi pelestarian dan pengembangan seni budaya Betawi. Izinkan saya mengucapkan terima kasih dan rasa hormat saya kepada Ibu Wiwi Widyastuti yang dengan sabar dan tekun memberikan bekal kepada kami, terutama kepada saya, untuk melanjutkan jejak Ibu Wiwi Widyastuti dalam karya tari Betawi dan memperkembangkannya untuk perkembangan seni budaya Betawi dan Indonesia pada umumnya. Dalam kesempatan ini, kami komunitas Mawar Budaya ingin memberikan persembahan tari kembang serunai sebagai bukti nyata jejak Ibu Wiwi Widyastuti yang berhasil ditanamkan dan dijejakkan dalam komunitas kami, sehingga kami pun berani berkarya demi kemajuan dan keberlangsungan seni budaya di Indonesia. Terimalah persembahan kami sebagai tanda kasih dan salam hormat kami.
Sahabat budaya senusantara, di malam yang berbahagia ini, Mawar Budaya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur, PT Kereta Api Indonesia, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Mini Indonesia Indah, Anjungan DKI Jakarta, Masjid Sunan Kalijaga Taman Mini Indonesia Indah, Gedung Kesenian Jakarta, Taman Benyamin Sueb, Kawasan Kota Tua Museum Fathahillah, Kecamatan Matraman, dan para pendukung yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, serta para sahabat budaya yang dengan setia menyaksikan acara Jejak Wiwi Widyastuti dalam Tari Betawi. We are also thankful for friends of Mawar Budaya that has faithfully watched this event. All of the participants and compatriots that has helped in Jejak Wiwi Widyastuti dalam Tari Betawi. Dan kami mengajak sahabat budaya senusantara untuk mengikuti kegiatan seni budaya bersama kami di channel YouTube Mawar Budaya dan Instagram @sanggar_mawarbudaya. We also invite all of our friends of Mawar Budaya to follow our art and culture journey with us in our YouTube channel Mawar Budaya and Instagram @sanggar_mawarbudaya. Dan sebagai rangkaian acara penutup pada malam hari ini, terimalah persembahan kami, potret dokumenter Wajah dalam Tarian, sebagai tribut dari Mawar Budaya kepada seluruh guru di Indonesia, khususnya Ibu Wiwi Widyastuti sebagai guru para pendiri Mawar Budaya. As closure, we present to you potret documentary Wajah dalam Tarian as a tribute from Mawar Budaya to all of the teachers in Indonesia, especially Mrs. Wiwi Widyastuti, the teacher of Mawar Budaya's founders. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Saya menari itu karena keinginan dari pribadi, jadi jiwa saya. Ya, saya mengenal Mbak Wiwi Widyastuti itu sejak saya masih TK. Karena Mbak Wiwi itu sejak anak-anak, sejak SD itu sudah ikut latihan menari di Pusat Latihan Tari Bagio Pustiarso. Dia kawan sepermainan kakak saya, Mbak Ida. Jadi dulu tari-tarian anak-anak terus meningkat ke SMP, SMA. Itu memang belajar menarinya dari bapak dengan Mbak Ida. Itu kurang lebih tahun 68 kali ya. Saya masih TK dan saya kenal dia sebagai kakak saya.
Terus tergantung ini kan kamu pasti. Ya. Wah, saya udah lama kenal dengan Mbak Wiwi Widyastuti. Ya, sebelum dia malah belum di Jakarta. Dan kami kenal ketika itu beliau mengajarkan kami rame-rame untuk tari yapong dari Bagong Kussudiardjo. Mbak Wiwi Widyastuti ketika itu ingin mengembangkan tari Betawi. Wah, kita sangat mendukung. Dan setelah itu terlihatlah beberapa tarian-tariannya tampil bagi mahasiswa maupun juga bagi penari-penari di Jakarta. Saya masih ingat Ngarojeng kalau nggak salah ya namanya ya. Jujur kalau Bu Wiwi sendiri itu adalah sosok yang selain dia seorang penata tari, tapi dia juga seorang ibu yang bisa membimbing anak-anaknya untuk ya minimal yang akan menggantikan dia lah seperti itu. Nah, ini ada seolah-olah kalau di lukisan udara itu ada putaran, ada bulatan. Satu bulatan besar, satu bulatan besar. Ya kurang di situ aja. Suara gamelan ketika itu karena di Yogyakarta ada gamelan. Gamelannya itu berbunyi ketika saya sedang nonton bola. Dan saya pulang, udah larut malam, udah hampir maghrib sampai rumah. Saya cerita sama ibu saya. Terus ibu saya bilang, nah nek kowe kepengin belajar ya rono neng kono kuwi ana rayine ibu juga itu katanya trah HB7 Romo Gong asmane Romo Bagong Kussudiardjo engko nek kowe melu neng kono melu nari neng kono ora apa-apa. Nah itu saat itu kelas 5 SD Mas. Dari kelas 5 SD saya di Singosaren itu tahun berapa itu? Tahun 60-an, 67, 68. Nah setelah saya menari, latihan menari di tempatnya PLT Bagong Kussudiardjo, saya belajar sampai saya disuruh menjadi pelatih tari untuk anak-anak, khusus mengajar untuk anak-anak di hari Sabtu. Waktu itu dengan putranya Pak Bagong. Sejak itulah seingat saya Mbak Wiwi mau mulai memilih jalan hidupnya sebagai seniman tari. Saya pikir itu sangat baik, sangat bagus, karena dia akhirnya bisa mengembangkan diri sebagai seorang profesional, sebagai penari. Tetap beliau itu tidak melupakan jejak historik awal keberangkatannya sebagai seniman tari, karena memang genetik pencapaian artistiknya dari Pak Bagong. Tapi dia mengembangkan diri dan mungkin pada akhirnya dia menemukan jalan hidupnya menjadi tarinya Wiwi Widyastuti. Itu saya senang. Saya selalu ingin menghormati orang-orang yang di dalam pencapaian kreatifnya itu berani membebaskan diri dari bayang-bayang gurunya. Lambang Sari tahun 2000, tahun 1998. Masih lincah. Sekarang udah ada.
Di satu sisi lingkup berkesenian di Jogja akan lebih kecil daripada lingkup berkesenian di Jakarta. Itu antara lain salah satu sisi. Bahwa akhirnya di Jakarta itu dia mengembangkan kesenian Betawi, itu memang salah satu dorongan saya. Dorongan saya bahwa sudah saatnya kamu mempunyai identitas sendiri. Karena kalau kamu mengembangkan karya orang lain, itu kamu akan berada di belakang, kamu menjadi ekor. Sudah saatnya kamu sekarang menjadi kepala, kamu di depan. Sehingga pada waktu tahun 78 di Jakarta ada momen lomba karya tari, itu dia hadir dengan tari Betawi, bukan tari Jawa atau latar belakang dia sebelumnya. Jadi dia menggali tari dari tari Betawi. Bu Wiwi adalah seorang seniwati yang saya kenal ya. Beliau artinya dulu itu sebagai pencipta karya tari. Yang saya tahunya beliau memang orang yang peduli ya sama kesenian Betawi lah khususnya, karena pada waktu itu ketika saya kecil pun waktu itu saya ikut karyanya dia. Saya melihat beliau adalah seorang yang memang buat saya adalah guru, daripada sampai saat ini guru saya lah, sebagai pemicu saya untuk selalu ikut kegiatan-kegiatan dia. Seingat saya itu diawali ketika Pak Bagong mendapat kesempatan dari Bang Ali Sadikin, Gubernur DKI itu, untuk mencipta tari Pangeran Jayakarta, fragmen tari Pangeran Jayakarta. Pak Bagong melakukan riset tari-tari tradisional Betawi. Kayaknya Mbak Wiwi ikut. Ada dua, Yapong 1 dan Yapong 2. Nah, ketika di Jogja mungkin ya, bukan mungkin, memang betul. Ketika di Jogja dengan gamelan tong ting ting pakai saron padahal sebelumnya Pak Bagong ketika diberikan produksi untuk Jakarta itu dengan rebana biang ada 5 tokoh pemain rebana biang itu yang dikirim ke Jogja sebelum berangkat ke Jakarta untuk sentra tari Pangeran Jakarta itu. Kemudian diproses di sana. Nah, ketika proses dan dibawa ke Jakarta, ditampilkan, dipergelarkan untuk produksi Dinas Kebudayaan, itu masih dengan rebana, full dengan rebana biang. Nah, ketika beliau di Jogja, sudah ditambah kembang kreasikan dengan gamelan. Nah, yang ditinggal saya di sini mengembangkan apa yang ada di sini dengan 5 tokoh-tokoh pemain biang itu. Dia orang mana pun, dia orang mana aja, buat saya selama baik untuk perkembangan kesenian Betawi, saya rasa kami sebagai masyarakat dan seniman Betawi pasti menerimanya gitu. Awalnya memang itu juga saya bisa merasakan hal-hal ini bukan hanya Betawi saja, tapi juga budaya-budaya yang lain. Pasti akan ada kontradiksi. Tapi kontradiksi itu yang memberikan semangat. Dan inilah kekuatannya dari Mbak Wiwi Widyastuti, dia tidak mau menyerah. Orang-orang yang menutup diri, dia tidak bisa menerima perubahan, itu akhirnya menjadi kerdil seperti itu. Penolakan itu adalah memperlihatkan kekerdilan jiwa orang. Jalan tak terus tak. Ini enggak apa-apa.
Apapun yang dilakukan oleh seorang Wiwi Widyastuti adalah merupakan sebuah bukti kecintaan seniman kepada budaya lokal. Rasanya sosok seorang Wiwi Widyastuti sangat kita butuhkan, baik masa lalu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Saya selaku masyarakat Betawi dan seniman Betawi mau ngucapin terima kasih kepada Ibu Wiwi Widyastuti atas karya-karyanya, sehingga khususnya di bidang tari, sehingga banyak menginspirasi kami sebagai seniman Betawi untuk lebih baik lagi berbuat sesuatu untuk kemajuan kesenian Betawi. Buat saya, karya-karya Ibu Wiwi Widyastuti luar biasa dan membanggakan diri saya sebagai seniman dan masyarakat Betawi. Karena kita sudah membangun satu komitmen kebangsaan. Justru bagi saya, seorang dari etnik lain mampu mengambil ruh, mampu menjiwai potensi wilayah etnik tertentu yang berbeda, itu bagi saya satu komitmen kebangsaan. Itu satu hal yang sangat penting untuk dibanggakan, sehingga kita di dalam dunia kreatif itu tidak ada batas teritori. Pak Bagong itu mencipta tari yapong, itu membuktikan dia tidak terjebak pada fanatisme konyol. Dia penari klasik Jawa, klasik banget, tapi kenapa dia bisa membebaskan diri dari kejawaannya dan menerima Betawi, mencipta tari Betawi, dan bahkan hari ini pun sering disalahpahami sebagai tari tradisional Betawi. Artinya jiwa seniman ini sudah membuka diri menjadi satu komitmen kebangsaan. Mbak Wiwi saya kira juga semangatnya itu, jadi tidak perlu takut. Justru itu membuktikan seorang Wiwi itu orang Indonesia yang berani membuka diri, berani berinteraksi dengan kekayaan-kekayaan budaya lain dan menemukan ruh dari wilayah etnik lain itu. Anak-anak Betawi asli yang perempuan itu nggak ada. Anak-anak Betawi yang Betawi Tengah itu kan kondisi itunya kuat, agamanya kuat, dan yang anak-anaknya nggak ada yang boleh menari karena mereka menganggap bahwa tari Betawi itu tari yang muncul dari rakyat ya, yang kurang bisa menjadikan kepuasan dia untuk standar apa ya mas namanya, kalau standar sini kalau orang Jawa ngomong ojo nggak boleh lah sini nek nganti kowe ikut menari itu istilahnya gitu. Nah saya ke Jakarta tuh sampai saya meninggalkan, saya sebenarnya kan pakai RAY, saya buang itu RAY, nggak usah. Raden Ayu itu nggak usah. Kalau saya turunan sebenarnya orang tua saya, eyang saya bedoyo keraton, benar-benar keraton. Pertama-tama kita harus sadar dulu bahwa keindonesiaan kita itu bukan satu warna. Kekayaan Indonesia itu kaya warna. Maka anak-anak muda hari ini janganlah kalian itu hanya mengungkung diri pada satu warna kebudayaan. Tidak, kita begitu kaya. Jadi jangan ragu-ragu, jangan minder ketika kalian mengolah bersinggungan dengan kekuatan-kekuatan lokal. Kekuatan lokal itu sesuatu yang paling otentik, paling original. Itu ibaratnya sidik jari kita. Orang itu dihargai karena punya identitas. Bangsa lain itu karena punya identitas, punya sidik jari. Begitupun di dalam dunia tari. Orang mau menggeluti tari atau kesenian pada umumnya, jangan ragu-ragu dengan sidik jari kreativitas Anda. Saya dari kecil sampai besar, istilahnya saya nggak bisa jalan, mau menuju ke tempat latihan pun
sampai mamah tuh istrinya Romo Gong, kamu kenapa nggak bisa kesini, nggak bisa, nggak punya sepeda, nggak bisa, nggak numpak becak, tak bayari becak. Dari situ kedekatan saya begitu dekat dengan keluarga itu. Tak ada kata yang sesuai untuk mengungkapkan sosokmu. Begitu indah dan mulia. Pikiran, hati, dan karya tanganmu pernah tercurah untuk membentuk dan membekali kami. Walau masa itu hanya singkat, untuk kemudian lebih lama terpisah karena ruang dan waktu. Namun ilmu dan kasih yang telah terbingkai indah terus menggelora di dalam sanubari, bertekad melanjutkan asamu. Kami berdiri tegak saat ini karena Engkau ada pada masa itu. Terimalah ungkapan cinta dan salam hormat kami, Guru. November 2021, Christina Binong, Mawar Budaya. Generasi penerus, saya berharap banyak sanggar-sanggar yang berkualitas yang bisa yang kalian bisa belajar. Sama-sama melestarikan budaya Betawi.